Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suara Yusren. Pada video kali ini kita akan bahas soal P3K Guru bagian pedagogik. Sebelumnya, ini adalah pembahasan mini tryout yang sudah dilaksanakan, bebas waktunya, dan linknya sudah kami beri juga. Kalau belum ikut mini tryout, linknya ada di deskripsi. Oke, langsung saja. Pertanyaan nomor 1. Apabila dalam suatu proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya karena dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Stimulus respon, B. Shaping, C. Trial dan error, D. Conditioning, dan E. Konseptualisasi. Oke, kita bahas. Stimulus respon adalah rangsangan dan respon. Nah, memberi rangsangan, kemudian ada responnya. Shaping yaitu membentuk suatu perilaku peserta didik. Kemudian trial dan error yaitu metode coba-coba. Conditioning yaitu membuat rangsangan selanjutnya. Maksudnya jika satu rangsangan belum ada perubahan, maka lanjut ke rangsangan kedua sampai mendapatkan perubahan yang diinginkan. E. Konseptualisasi, membangun konsep. Dilihat dari soal, yaitu peserta didik melakukan sesuatu sampai mendapatkan respon. Berarti dia mencoba melakukan sesuatu sampai respon yang tepat. Jika tidak tepat, tidak sesuai, dihilangkan. Maka dicoba. Jika nggak sesuai, hilang. Ini bagus. Sampai dapat praktik baiknya. Setelah itu, dia tahu bahwa ini adalah praktek baik, ini bisa dimasukkan, ini tidak dimasukkan. Nah, jadi di C ini kalau dia mencoba dan salah, mencoba dan salah. Di bahasa Indonesia kan metode coba-coba. Jadi jawaban yang sesuai adalah C, trial dan error. Jadi mencoba, salah, coba lagi, salah, sampai dia menemukan yang sesuai dengan yang diinginkan. Oke. 2. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon. Yang tadi sebelumnya ada merupakan teori belajar A. Behavioristik, B. Rekonstruktivistik, C. Kognitistik, D. Humanistik, dan E. Konstruktivistik. Lanjut, di sini behavior mengedepankan perubahan tingkah laku. Konstruktif, pembentukan pengetahuan. Kognitif, perubahan persepsi dan pemahaman atau pengetahuan. Humanistik, membentuk manusia yang dicita-citakan. Oke, di sini dapat kita lihat yaitu behavior mengedepankan perubahan tingkah laku sama dengan soal mengutamakan perubahan tingkah laku. Maka jawaban yang tepat adalah behavioristik. Lanjut. 3. Di dalam proses pembelajaran, para peserta didik dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan, pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar dari A. Behavior, B. Cybernetik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, dan E. Kognitistik. Behavior, tingkah laku. Konstruktif, pembentukan.
kognitif, persepsi dan pemahaman, humanistik, manusia yang dicita-citakan, sibernetik yaitu tentang teori pengendalian, teori informasi dan teori sistem. Cyber. Oke, di sini peserta didik disuruh mengumpul data, membuat dugaan, mencoba, mencari pola, kemudian menyusun rumus sampai membuktikan. Nah, itu membentuk pengetahuan. Kan ini membentuk pengetahuan dia. Mulai dari mengumpulkan data sampai membuktikan benar tidaknya hipotesisnya. Maka jawaban tepat adalah membangun konstruktivistik. Nah, jadi untuk ini jawabannya konstruktivistik. 4. Contoh penerapan teori behavior, perubahan tingkah laku yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah: A. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. B. Membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru agar dapat menambah kemampuan peserta didik. C. Memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. D. Memahami tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Dan E. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi belajar yang menarik. Behavior, mengedepankan perubahan tingkah laku. Kalau B, kalau A, ya bisa ya simpannya, karena kita ubah tempat duduk, kita ubah lingkungan belajar, kita tempel-tempel mungkin teori belajar, materi-materi pembelajaran ringan, tempel-tempel untuk dihafal. Jika B lebih ke pengetahuan ya, C lebih merangsang pengetahuan juga, keingintahuan, penasarannya. D tidak ada situs perubahan atau stimulus dan respon tadi. Dan E lebih ke pengetahuan juga. Padahal behavior itu mengedepankan perubahan perilaku dengan stimulus dan respon. Maka di sini yang jawabannya A, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Jadi kita memberikan stimulus yaitu penataan misal tempat duduk atau menempel materi tadi ya, sehingga nanti teresponlah perilaku peserta didik tersebut. Lanjut. 5. Teori yang menyatakan bahwa seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, merupakan teori A. Sibernetik, B. Konstruktivistik, C. Humanistik, D. Behavioristik, dan E. Kognitistik. Lihat di sini behavior, konstruktif, humanistik membentuk manusia yang dicita-citakan. Ada dalam soal langsung, maka jawabannya adalah humanistik. Oke, itu tadi dia pembahasan dari mini tryout yang sudah dikerjakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Subscribe channel kami Suara Yusren, like, komen dan share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.